Ini di mana? Bukankah aku seharusnya mati kesetrum? Kamu manusia atau hantu? Ini aku. Sayang, benar-benar kamu. Kupikir aku takkan bisa bertemu kamu lagi. Nona Santoso, Nona Wijaya, Nyonya menyuruh kalian cepat keluar untuk makan malam. Jang Su. Malam ini harus serahkan naskah. Sial. Pemimpin redaksi kirim pesan lagi. Nagih naskah. Aku juga. Baju tokoh utamanya saja belum selesai digambar. Lanjut kerja keras. Kamu apa tidak merasa Agak kebas. Astaga! Kita terlempar ke dalam novel. Ini bukan novel melodramatis keluarga kaya yang kubaca itu? Memang sahabat dekat, terlempar ke novel pun barengan. Masuk ke dunia novel. Lihat gaya kita berdua. Kamu istri Adrian Pratama. Menantu perempuan sulung keluarga Pratama, Alia Santoso. Sedangkan aku menantu perempuan kedua keluarga Pratama, Nadia Wijaya. Nyonya kalangan atas. Kita menikah masuk keluarga konglomerat. Tapi, kita berdua di dalam buku ini adalah tokoh pendukung wanita yang dikorbankan. Kamu ketahuan berselingkuh dengan model pria. Ketahuan basah. Sedangkan aku bodohnya diam-diam memindahkan harta keluarga Pratama ke kakak tertua lintah darat di keluargaku. Lalu, diusir dari rumah. Lalu, mati. Bukan cuma mati, tapi matinya sangat mengenaskan. Kamu akan dibuang oleh keluarga Santoso dan keluarga Pratama, terlunta-lunta di jalanan. Sedangkan aku, oleh keluarga asalku, setelah dimanfaatkan sampai nilai lebih terakhir habis, brak! Didorong jatuh dari jembatan. Lalu, tokoh utama wanita yang sebenarnya akan menginjak-injak mayat kita berdua. Dan bersama tokoh utama pria, memulai lika-liku cinta dan benci mereka. kasihan banget ya. Mending kita kabur sekarang juga. Cari tempat yang tak ada yang kenal. Kita jalani hidup bebas seumur hidup. Lebih baik daripada tinggal di keluarga Pratama ini, jadi tumbal. Kabur. Tunggu. Kabur juga butuh uang. Uangku sudah habis buat model pria. Lihat punyaku. Aduh. Semua uangku sudah ku transfer ke kakak tertua lintah daratku itu. Sekarang benar-benar tamat. Kalian berdua ngapain lama-lama? Cepat keluar! Jika berani terlambat 1 detik lagi, akan kusuruh Adrian dan Reza menceraikan kalian. Yang benar, toko aslinya kan aibnya terbongkar dulu, baru diusir dari rumah. Aku ini lebih buruk dari toko aslinya. Gak boleh. Keluarga Pratama ini tak bisa ditinggali sedetik pun. Tapi di novel digambarkan, kakak beradik itu urusan ranjangnya super kuat. Aku belum pernah lihat di dunia nyata. Nadia,
Kamu, ini lagi genting-gentingnya. Kok masih mikirin urusan ranjang? Cepat pergi. Baiklah. Aku tadi... Kok kayaknya nggak ngomong ya? Aku juga nggak ngomong. Jangan-jangan kita bisa komunikasi batin? Kalau gitu nanti saat ngomongin orang, bisa kayak punya bantuan curang. Bener juga. Tapi buat apa? Ah, udahlah. Yang penting sekarang, kabur dulu dari keluarga Pratama. Iya, bener. Nggak punya uang, nggak apa. Demi nyawa, kabur dulu. Apa ini keras banget? Waduh, ini pasti Reza. Memang pantas jadi tokoh utama pria, aktor papan atas. Wajahnya, tubuhnya, bahkan lebih ganteng dari tokoh utama di novel BL-ku. Tokoh utama pria di novel? Dia ngomong apaan sih? Ini suara hatinya? Mungkinkah ini suamiku Adrian Pratama? Konglomerat dingin dan berkuasa. Ini persis kayak tokoh utama di komik BL-ku. Suami sendiri nggak kenal? Aku nikahin apa sih? Alia Santoso, Nadia Wijaya. Kalian lari-lari apaan? Sudah jadi menantu keluarga Pratama. Harus bersikap layaknya, nyonya muda keluarga Pratama. Jangan cuma mikir kabur. Oh, ini mertua kita ya. Tapi jujur aja, ibu kita cantik banget. Jangan kira pujianmu bisa bikin ibu senang. Sudahlah, aku dan ayahmu sudah makan. Kalian pasangan muda, makan sendiri saja. Sudah menikah berapa lama? Masih tak tahu harus apa? Satu tempat tidur, sangat tak nyaman. Harus larut malam, kabur keluar. Sayang, gimana? Masih pergi? Tentu pergi. Dengar perintahku. Kamu, arah jam 3. Aku, arah jam 9. Berpisah aksi. 3, 2, 1. Duduk. Akhirnya tahu kenapa di novel digambarkan aura tokoh utama pria menakutkan. Sorot matanya, seperti mau makan orang. Hei, masih bengong? Saat mereka belum sadar, cepat lari. Ini momen penentu. Mau lari kemana? Menantu keduaku? Kami hanya tiba-tiba ngantuk. Mau pulang tidur? Ya, tidur. Oh, agak ngantuk. Tak dengar ibu tadi bilang apa? Ibu, tadi bilang apa? Aku tak dengar jelas. Mami. Jangan harap. Aku aktor papan atas. Tak akan terpancing wanita sepertimu. Ci. Sungguh membosankan. Ayo, sayangku. Malam ini, temani aku tidur. Tapi aneh. Biasanya, Nadia Wijaya dan Alia Santoso saling serang, tak pernah akur. Tapi sekarang, kayak sahabat deket banget. Sampai panggil sayang, terus... Aku kok merasa bisa dengar pikiran mereka. Bahkan mereka berdua bisa saling komunikasi. Aku juga... Lumayan menarik ya. Sayang, Pergi sana. serius nih. Kamu lihat setiap hari mindahin aset ke rumah kakak. Yang satu lagi tiap hari panggil model pria depan suami. Dua menantu kita ini. Jangan buru-buru. Tunggu buktinya tak terbantahkan. Aku suruh mereka berdua, permanen minggat dari keluarga Pratama. Lihat sikap Reza dan Adrian. Pasti mereka sudah tahu soal pemilik tubuh aslinya. Kita berdua, kok sial banget ya.
orang lain masuk ke dunia novel, pasti punya sistem maha perkasa atau keunggulan istimewa. Kita berdua cuma buka kunci komunikasi batin. Ini bantuan curang macam apa? Ah, sayang. Bukannya kamu baca novelnya? Coba ceritain dong. Reza itu aktor papan atas, mukanya manis, kayak anak anjing lembut tak berbahaya. Tapi sebenarnya, ke aku lebih kejam dari anjing. Kalau nyindir mah jago banget. Kalem tapi menggoda banget. Kalau Adrian Pratama, dia tipikal konglomerat dingin dan berkuasa. Sangat jarang bicara. Lihat siapapun, seperti orang itu berhutang jutaan padanya. Bagaimana dengan tokoh utama wanita aslinya? Soal tokoh utama wanita. Wah, begitu dia muncul, dia akan bekerja sama, mengusir kita dari rumah. Lalu mulai lika-liku cinta dan benci. Mereka bertiga saling menyiksa satu sama lain. Manisnya bikin enek. Kapan sih tokoh utama wanita itu muncul? Soal itu, waktu itu aku hanya sibuk mengeluh, lupa detail waktu pastinya. Tapi, kita harus pergi sebelum tokoh utama wanita muncul. Kita harus kabur dari keluarga Pratama. Sekarang fokus cari uang dulu, biar nanti saat diusir, nggak sampai terlunta-lunta di jalanan. Kalau gitu aku lanjut. Gambar komik romansa pria dengan pria saja. Aku juga kebetulan mau mulai nulis novel baru. Gimana kalau aku jadikan Adrian dan Reza Pratama sebagai dua tokoh utama pria di novel baruku? Pasangan sedara itu seru banget. Jujur, barusan waktu aku nabrak dada Adrian, otot dadanya enak juga dipegang. Kalau kamu bilang gitu, Reza Pratama juga nggak kalah kok. Kelihatannya kurus, tapi ternyata badannya cukup berotot. Jangan takut, aku yang jadi tamengmu. Langit runtuh pun, kakak yang tanggung. Ini gimana dong? Ada apa? Model pria yang disokong tokoh asli ini bilang mau datang cari aku malam ini. Kakak, malam ini aku akan datang cari kakak. Ya, Cuma ini? Langsung suruh dia jangan datang. Kan selesai. Coba lihat lagi. kakak, aku sudah siapkan semuanya. Sesuai permintaanmu sebelumnya. Kalau kakak masih larang aku datang, aku akan nekat memanjat pagi sendiri. Aduh, tak kuduga tokoh aslinya ini cukup jago juga ya. Ayo, Pesanan deliverymu sudah sampai. Datang. Adrian Pratama. Ini dia. Siapa yang mau menolongku? Tolong. Tanganku yang sialan ini cepat tarik. Adrian Pratama ini ngapain? Datang ke sini, jangan-jangan sengaja melakukan serangan mendadak untuk menakut-nakutiku? Ini kan rumahku. Nona Santoso, aku cuma pulang ambil barang. Tak perlu segitu tegangnya kan? Sorot matamu seakan mau melahapku. Apa bedanya? Wajar saja aku tegang. Aku, Tapi, dia wanginya enak banget. Bahkan, agak pengen meraba. bahkan berani ingin merabaku. Alias Santoso, kamu harus tenang. Jangan jadi lebay di saat seperti ini. Malam ini model pria murahan ini akan datang. Kita juga mau pergi ke Hotel Arunika. Itu, aku duluan ya. Model pria. Ternyata, Astaga, Direktur Pratama akhirnya sadar juga. Biasanya cuma kerja dan kerja lagi. Mana pernah ada ekspresi linglung begini? Jangan-jangan dia
Ada masalah dengan menantu perempuan sulung? Direktur Pratama, Direktur Pratama. Direktur Pratama. Kita sudah tiba 20 menit lalu. Sebaiknya Bapak turun. Kau terlalu banyak bicara. Duduk di posisi Nyonya Pratama, pakai uang keluarga Pratama untuk pesan model pria. Kau berani sekali alias Santoso. Hotel Arunika ya. Malam ini, kau tunggu saja diusir dari keluarga Pratama. Ke Hotel Arunika. Buat apa? Memergoki perselingkuhan. Kakak, rindu aku nggak? Ya ampun. Cara bicaranya norak banget, bisa buat masak satu piring. Gimana sih pemilik tubuh aslinya tahan? huek. Nggak kuat. Dengar lagi aku bakal muntah. Kakak, Malam ini, kita atur jebakan untuk dia. Kamu pura-pura ajak dia ke hotel. Terus, kita sembunyi di tempat gelap. Lalu, taruh bantal di dalam selimut. Terus, Terus, tunggu dia masuk. Kita pura-pura dari keluarga Pratama, tangkap basah dia. Lalu kasih tahu, keluarga Pratama sudah tahu. Adrian Pratama bakal digebukin dia, diberi nyali 100 pun, dia nggak bakal berani ganggu kamu lagi. Apalagi, sembarangan bocorin rahasia. selesai. kakak, kakak. Aku datang. Kak, peluk aku dong. Katakan, seberapa rindu kamu padaku. Soal itu, Jangan pedulikan. Mulai aksi. Kak, cepat peluk aku. Bilang seberapa rindu kamu padaku. Mau meraba apa? Cepat keluar sana. Aduh, jangan pukul, jangan. Kalian siapa? Kak, tolong aku. Siapa kakakmu? Gendut seperti babi. Bahu tak berbahu, punggung tak berpunggung. Berani-beraninya jadi model pria. Kupikir selera si kasih. Sungguh buta. Direktur Pratama, tak kusangka nyonya besar ini diam-diam mainnya heboh juga. Entah bagaimana suami sahmu ini memandang pria selingkuhan yang nekat masuk ini ya. Selingkuh dalam pernikahan. Berani terang-terangan janjian di hotel, alias Santoso. Kamu benar-benar nekat. menurutmu badan kecilnya ini tahan tidak ya? Dihajar kita begini? Peduli apa? Serang bersama. Nadia Wijaya juga ada. Mereka mau serang bersama. Satu, Ayo masuk lihat. kalian sungguh mempermalukan keluarga Pratama. Kami, Astaga. Kok mereka seperti anjing pelacak sih? Penciumannya tajam sekali. Bisa menemukan sampai sini. Kita tutup-tutup rapat begini? Seharusnya tidak dikenali kan? kamu anggap kami bodoh ya? Kamu benar. Pasti nggak bakal kenalin. Sekarang juga kabur dari sini. Ayo lari. Ini kan lagi ditangkap basah. Lagi-lagi drama apa ini? Model pria dipukuli habis-habisan? Aku juga nggak tahu. Yang paling penting sekarang adalah bikin alibi. Ayo kita naik ganti baju tidur. Terus turun lagi. Pura-pura bersih-bersih. Sampai Reza dan Adrian pulang dan lihat kita. Menurutmu cara kita gini bisa ngecoh mereka nggak? Harus bisa. Selama kita nggak ngaku, mereka nggak punya bukti. Aduh, sibuk seharian, pegal-pegal banget. Sayang, ayo kita istirahat di kamar. Iya bener. Baca buku seharian bikin ngantuk banget. Cepetan balik ke kamar. Tunggu dulu. Udah, nggak apa-apa.
Mereka nggak bakal beneran ngira kita tertipu, kan? Kayaknya iya. Ternyata mereka berdua nggak sepintar yang kita kira, sampai segitunya nggak ketahuan. Berani-beraninya mengejek aku. Nadia, berhenti! Ada apa, suami? Kakak bilang udah nggak apa-apa. Kamu panggil dia turun? Ada urusan lain ya? Katanya pegal-pegal seharian. Bisa segitunya capeknya? Jangan-jangan mau pijitin aku? Kamu... Ah, astaga. Alur cerita hari ini lebih seru dari drama pendek. Tak kusangka masuk ke dunia novel seru banget. Cuma belum tahu kapan tokoh utama wanita bakal muncul. Mungkin sebentar lagi? Tapi terserah deh. Sekarang hidup jauh lebih asyik. Kalau gitu ceritain dong, ada adegan epik apa lagi? Bagian intinya datang nih. Keluarga asal Wijaya yang parasit itu, dan kakak laki-laki pecundangku, bakal datangi aku, minta rahasia dagang keluarga Pratama. Baru saja dibicarakan, orangnya langsung datang. Putri kesayangan ibu. Ibu kangen banget sama kamu. Besok pulang ya. Bawain ibu beberapa buku dong. Kakakmu akhir-akhir ini? Oke. Besok aku antar. Buku? Mereka ngapain minta buku? Mana mungkin beneran mau buku? Itu kata sandi mereka. Buku. Maksudnya rahasia dagang keluarga Pratama. Jangan-jangan kamu beneran mau kasih mereka buku? Dikasih. Tentu saja dikasih. Tapi dikasih iya. Tapi bukan rahasia dagang yang mereka mau. Rahasia dagang? Nah, kebetulan, besok siang ada janji buat contoh komik untuk penilaian. Aku bisa nemenin kamu. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Kamu ikut malah ganggu konsentrasiku. Soalnya, aku udah siapin hadiah spesial buat mereka. Tuh kan? Aku penasaran mau lihat hadiah spesial apa yang disiapin. Bu, Wah, akhirnya datang juga. Cepat duduk. Buku udah dibawa kan? bukan cuma diambil, tapi juga dipilihkan buku bagus buatmu. Buku sudah kubawa. Kalau tak ada urusan lain, aku duluan pergi. Kakakmu bulan depan nikah? Jangan lupa kasih angpau besar ya. Angpau besar. Sekarang malah makin cerdik. Tahu menyembunyikan rahasia dagang di dalam buku seperti ini untuk mengelabui orang. Hahaha. Dasar babi. Nadia Wijaya. Bukan dasar kau orang tak tahu balas budi. Berani-beraninya mempermainkanku. Aku sudah berusaha payah membesarkanmu. Sebesar ini, cuma minta rahasia dagang. Kau malah berani memakiku. Kau tunggu saja. Aku akan buat kau berlutut. Tidak dengar? Potong perbaiki riasan dulu. Kamu istirahat dulu. Kamu yakin kali ini Nadia Wijaya pulang ke keluarga Wijaya? Cuma bawa satu buku? Tidak menyelundupkan barang lain? Memang ada yang diselundupkan. Tapi Sudah kuduga. yang diselundupkan cuma gambar komik. Tertulis di atasnya. Dasar Bobby. Nadia Wijaya ini setiap pulang ke rumah orang tua, kalau bukan bawa uang. Ini rahasia dagang keluarga pertama, rahasia dagang. Kali ini malah 100% benar. Ibu Santoso mengobrak-abrik lama, tapi tak menemukan apa-apa. Langsung memaki di tempat. Bukunya sepertinya berjudul Perawatan Pasca Melahirkan untuk Induk Babi. perawatan pasca melahirkan untuk induk babi. Nadia Wijaya ini Siap. Kak Reza, Ternyata Reza lagi syuting di sini. Cewek di sampingnya itu
Dan dia tokoh utama wanita di novel asli? Bukan. Dia itu pembenci garis keras Reza. Vina Mahendra. Di novel asli, dia pura-pura penggemar, minta tanda tangan dan foto, lalu manfaatkan kesempatan untuk bilang Reza meraba dadanya. Cuma trik receh seperti ini? Mau cari gara-gara demi uang? Hari ini aku bikin kamu tahu apa itu bukti nyata. Oh, jadi itu Vina Mahendra. Dilihat dari dekat, memang cantik juga. Nggak heran, bisa bikin Reza terjebak tipuannya. Kamu kok ada di sini? Kak Reza, kamu kenal sama dia? Aku nggak kenal. Nadia Wijaya. Kamu ngomong apa sih? Jangan cari gara-gara di sini. Jangan bikin masalah. Hampir lupa, Reza memang belum pernah umumkan aku. Tapi kali ini, aku nggak akan hitung. Lebih baik bantu kamu atasi dulu si pembenci ini. Vina Mahendra. Pembenci? Kurasa dia cuma iri sama aku. Lihat ada penggemarku. Langsung bilang itu pembenciku. Kak Reza, kamu kok bisa begitu? Kamu, aku, apa yang kamu omongkan? Aktingnya, air matanya. Sayangnya nggak main drama melodramatis. Sungguh disayangkan. Hei, jangan pura-pura jadi korban, lalu berharap bisa lolos. Kau ini kan pembenci Reza, Vina Mahendra, sehari-hari cuma bisa ngendap-ngendap buat foto, menyebar fitnah dan bikin onar. Kenapa sekarang berani cari gara-gara demi uang terang-terangan? Nadia sedang membelaku. Kakak, aku cuma mau foto sama dia. Kak Reza, dia benar-benar nyentuh aku. Kurasa kau sendiri yang sengaja nempel ke Kak Rizal kan? Aku ingat Vina Mahendra juga nyiapin paparazi buat motret diam-diam. Motret diam-diam? Kok dia bisa tahu sebanyak ini? Dan lagi, dia malah membelaku. Bukankah Nadia dulu sangat berharap aku sial? Jangan-jangan dia mau main trik baru? Menantu kedua ini berubah sifat ya. Pokoknya paparazi sudah hampir selesai motret. Begitu foto-foto ini tersebar, Kak Reza, 100 mulut pun tak akan bisa membela diri. Kalau semua orang tak percaya padaku, lebih baik aku pergi saja. Aku juga tak mau merepotkan semua orang. Mau pergi? Jangan-jangan kau kira kau sudah dapat bukti yang kau inginkan? Kau, bagaimana kau tahu? Kenapa tiba-tiba jadi takut? Tadi kan pura-pura santai aja. Sekarang mau ngaku kalau lo yang suruh paparazi? Lagi pula foto-fotonya udah ada di tanganku. Bukti kalau Reza main curang, buktinya tak terbantahkan. Begitu foto ini ku sebar, idolaku Kak Arga pasti bakal makin populer. Hah? Oh, ternyata Arga ya? Buru-buru banget mau pergi. Lo yakin di tangan lo beneran ada foto? Jangan buru-buru kabur dong. Lo nggak dapat jepretan. Bukan berarti aku nggak. Lo, tunggu bentar ya. Coba tebak, kalau rekaman ini aku unggah online, nanti idola lo Kak Arga itu bisa-bisa kehilangan fans lo. Malah bantu aku hadapi pembenci? Ini masihkah Nadia Wijaya yang kukenal? Nanti rekaman ini aku kirim ke kamu ya. Mau diapain terserah kamu. Soalnya buktinya sudah jelas, dia tak bisa berkutik. Sial, kok bisa lupa hal ini? Kami bahkan nggak tukar SMS. Kalau aku yang minta, bukannya kelihatan terlalu antusias? Malu banget. Makasih ya. Aku ngapain sih? Bilang terima kasih ke Nadia Wijaya?
Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuma bantu sedikit. Kalau nggak ada urusan lain, aku duluan pulang. Tunggu. Aku ikut. Oh, jangan mikir aneh-aneh. Aku kebetulan searah. Sekalian pulang. Hari sudah sore. Mau kuantar pulang? Baik. Bintang besar seperti Reza bisa gugup sampai gagap. Sepertinya ada penggemar yang bakal sedih nih. Sayangku, tebak aku lagi di mana? Jangan-jangan dikeroyoni keluarga Santoso yang parasit itu, dan sekarang di rumah sakit? Kan sudah aku bilang jangan pergi sendiri. Ah, sial. Mulut sial. Aku sekarang di mobil Reza. Dia lagi mengantarku pulang. Wah, serius? Dia malah yang nawarin nganter? Tapi aku juga lagi di mobil Adrian. Kenapa? Nggak apa-apa. Cuma merasa senja hari ini sungguh indah. Sayang, akhirnya bisa ketemu kamu. Seharian ini, seru banget hari ini. Ayo, cerita di dalam. Mau tidak? Ku beri juga pelukan hangat? Pergi sana. Coba lihat mereka berdua. Kayak pasangan kekasih banget. Bahkan ada beda tinggi badan. Pasangan sedarah memang manis ya. Aku juga baru sadar. Terutama waktu mereka berjalan bareng. Sungguh, Pasangan saudara. Mereka berdua cedera. Mana ada pasangan kekasih? Mereka sedang menggemari. Aku dan dia. Apakah otak mereka bermasalah? Aku dan kakakku. Maksud menantu adalah kedua putra saya ini adalah pria homoseksual. sayang. Kenapa mereka semua pada liatin kita berdua sih? Rasanya aneh banget. Gak apa-apa. Masuk dulu, kita bahas urusan kita. Itu, Bu, kami tadi keluar. Jalan-jalan lama banget. Sekalian buat diet. Makan malam kami nggak perlu. Kami duluan ke kamar. Dua cowok gede. Tiap hari jalan berdampingan, katanya di internet, peluang jadi pria homoseksual. Itu 40%. Udah nikah tapi nggak serumah, peluang pria homoseksualnya langsung melonjak jadi 80%. Bu, aku masih ada kerjaan. Malam ini tidur di ruang kerja aja. Itu Bu. Aku kan sekarang lagi syuting harus diet. Aku juga nggak makan malam. Mereka berdua ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Dua anak laki-laki udah nikah, kayak belum nikah aja. Tiap hari urusannya masing-masing. Kalau terus kayak gini, garis keturunan keluarga pertama bisa putus. Makan, cuma makan doang yang kamu tahu. Kedua anakmu ini ada masalah, kamu nggak lihat apa? Kok santai banget sih? Urusan ini, aku yang urus. Dengerin aku. Aku hari ini
Kenapa? Aku duluan cerita. Aku hari ini ke studio komik ngasih contoh komik untuk penilaian. Pas keluar, ketemu Adrian Pratama. Dia malah nawarin anterin aku pulang. Aku waktu itu langsung bengong. Cuma segitu? Nggak ngomong yang lain? Nggak ngelakuin yang lain? Dia biasanya cuma cuek sama aku, atau sama sekali nggak ngomong. Kapan pernah dia begitu perhatian? Aku tahu. Hari ini, kau yang ambil inisiatif untuk series superior, ngirim foto komik untuk penilaian, pasti bikin Adrian Pratama kaget setengah mati. Cuma itu? Hah! Nah, ini kamu nggak ngerti. Simpennya tubuh asli dulu. Hidup berfoya-foya tiap hari. Hal yang benar, nggak ada satupun yang dikerjain. Si Adrian Pratama itu, kan gila kerja. Ambisi karirnya gila-gilaan. Paling enggak suka orang malas dan cuma mau enaknya. Sepertinya masuk akal juga. Kalau kamu, Reza biasa anterin kamu pulang? Aku kan nyelamatin nyawanya. Di novel asli ada pembenci, yang cari gara-gara, bunuh diri dengan payudara, lalu atur paparazi buat ambil foto diam-diam. Langsung aku bongkar kebohongannya. Bahkan paparazinya, kutikung duluan. Dia Reza, masa nggak berterima kasih sama aku? Ngantarin pulang? Itu sih hal sepele. Wah, kalau gitu, kita berdua mungkin nggak perlu kabur? Enggak. Tokoh utama wanita asli belum muncul. Begitu dia muncul, Reza dan Adrian Pratama pasti bakal tuh gila-gila, sampai hilang akal. Nanti, nasib kita tetap jadi tumbal. Jadi, begitu tokoh utama wanita asli muncul, kita langsung kabur. Nggak boleh ragu. Reza, Adrian Pratama, alias Santoso, Nadia Wijaya. Kalian berempat keluar sekarang. Diet. Nggak bakal rusak cuma karena saling makan. Dan kamu, kerja bisa lemburan, makan kok nggak sempat. Ibu, cuma kangen aja. Kalian kalau nggak syuting, ya sibuk kerja. Ini kan jarang-jarang bisa kumpul lengkap di rumah. Sekeluarga, makan bersama yang gembira, kan bagus. Duduk. Kalian menikah masuk keluarga Pratama. Sudah lumayan lama juga. Ibu rasa nggak pernah berlaku kasar ke kalian, kan? Ah, ibu kok bilang gitu? Ibu baik hati dan cantik. Gak aku, lebih baik dari ibu kandung sendiri. Iya. Betul, Bu. Nah, sekarang Ibu umumkan hal penting. Ibu dengar, sejak kalian menikah masuk sini, tidurnya sekamar berempat? Waduh. Ini dia datang untuk menuntut penjelasan. Kalian kan sudah menikah, punya istri. Masa masih tidur terpisah tiap hari? Biarkan istri tidur sendiri tanpa pasangan. Malam ini, kalian berempat, suami, istri, tidur bersama. Hah? Sayangku, kamu nggak tahu? Tanpa kamu di selimut tidur, aku bakal kedinginan banget. Malam tanpa kamu, terasa sangat panjang. Sayang, aku juga. Tanpa kamu di samping, aku bakal benar-benar insomnia. Segitunya? Cuma tidur kamar terpisah aja? Kayak perpisahan yang menyayat hati. Ke kamar. Kamu tidur dulu. Aku masih ada kerjaan. Oh. Celaka. Komik uji saya hari ini. Masih ada di komputer ini. Masalahnya modelnya adalah Reza dan Adrian. Kalau ini ketahuan, aku bakal malu setengah mati di tempat. Pakai aku dan Reza sebagai model. Di otaknya sehari-hari, apa yang dia pikirkan? Jangan lihat. Pasti tidak membukanya. Semoga Tuhan melindungi. Jangan sampai lihat foldernya. Komputerku jadi kotor. Bukan aku.
Aku cuman coba-coba gambar saja. Sekarang juga hapus. Ini pekerjaanmu? Aku tak berhak mencampuri. Tapi, Tapi apa? Celaka. Kapan nama juga ditulis? Sekarang benar-benar terjun ke sungai emas. Tak bisa bersih lagi. tapi lain kali ingat. Hapus namaku dan Reza. Dari komik. Dan, aku bukan... Oh, aku mengerti. Kalau begitu aku tidur dulu. Sayangku, pertama kalinya aku dengan pria, tidur satu selimut. Biasanya aku suka membual. Tapi ya, sedikit pun pengalaman praktis, tak punya... Sayang, jangan panik dulu. Cerita cabul yang kamu tulis itu, jangan sampai Reza melihatnya. Aku tadi tak sengaja malu setengah mati di depan umum. Nadia, Sepertinya selesai. Sayang, kamu berdoa saja. Nadia, apa yang kamu tulis ini? Apa-apaan ini? Bahkan pakai namaku dan nama kakakku. Yang paling keterlaluan. Aku malah jadi yang di bawah. Kamu, Aku bersumpah. Aku cuma merasa nama kalian bagus, cuma pinjam nama kalian. Kalau kamu tidak suka, bisa ku ganti sekarang. Kamu di atas, Adrian di bawah. nah baru benar. Ini soal posisi atas bawah? Benar begitu? Jelas-jelas kamu peduli banget. Jangan bisik-bisik di sana. Aku mau mandi sekarang. Sebelum aku selesai mandi, kamu harus hapus semuanya. Kamu... Nadia Wijaya. Tunggu saja. Aku kangen sama kamu, sayangku. Kenapa? Kamu juga sendirian tengah malam? Jadi nelpon aku untuk hiburan? Kamu dan adik ipar. Cepat istirahatlah. Katanya bukan yang di bawah. Kamu ngapain? Tidur. Beraninya kamu tutup telepon orang? Sudah jam 12, Nona Besar Wijaya. Besok masih harus kerja. Membalik. Tidur. Tidur ya tidur. Malam ini, kalau berani sentuh aku, pasti kusuruh kamu tidur di sofa. Kalau berani mendengkur malam ini, pasti ku tendang kamu. Baik. Semua buat kamu, oke? Nadia Wijaya. Harusnya kamu tidak sengaja. Sayang, dada kamu kok keras banget. Jangan-jangan diam-diam minum suplemen. Tidak bilang ke aku? Aduh, kok aku bisa memeluknya? Tidur semalaman? Jantung berdegup kencang sekali.
Muka terasa terbakar. Sekarang sungguh tak bisa menghadapi orang. Muka memerah, jantung berdebar. Cepat biar kakak cium. Atau setidaknya elus-elus. Badan kok kekar begini? Aduh, kamu pagi-pagi teriak-teriak apa? Nadia Wijaya, lepaskan tanganmu. Itu, aku tiba-tiba kangen sama kakak ipar. Kamu tidur aja lanjut. Nadia Wijaya, kalau lain kali berani macam-macam lagi, aku takkan membiarkanmu pergi. Semalam akhirnya bisa menyatukan kedua pasangan muda itu. Sudah hampir jam 10 pagi, belum bangun juga. Sepertinya mereka kelelahan. Garis keturunan keluarga Pratama. Ada harapan sekarang. Kak Sari. Ada apa, Nyonya? Cepat pergi ke dapur. Masak sup merpati. Lalu buatkan 1 porsi sarang burung walet. Untuk keempat anak itu, biar mereka pulih tenaganya. Semalam pasti capek banget. Harus benar-benar dipulihkan. Baik, Nyonya. Saya segera atur. Ceritain dong, akhir-akhir ini ada kejadian apa lagi? Alur ceritanya. Alur cerita apa? 2 anak ini lagi bisik-bisik apa ya? Akhir-akhir ini, kayaknya nggak ada hal baru. Benar, sepertinya ada reuni teman sekolah. Tapi bukan untuk kita berdua, untuk ibu mertua kita. Saya kok tidak ingat ada reuni teman sekolah? Nyonya, barusan petugas keamanan di depan mengatakan ini masuk. Katanya surat undangan reuni teman sekolah Nyonya. Kok mereka berdua tahu banyak sekali? Lihat. Dan aku juga ingat, waktu reuni teman sekolah dulu, ibu kita malah dijahili orang. Siapa yang berani jahili ibu kita? Sepertinya namanya Lian? Laras Nugraha. Iya, betul, Laras Nugraha. Dia dulu bahkan merebut mantan pacar ibu kita. Laras Nugraha berani sekali mengadakan reuni. 2 cewek ini, urusan lama kayak gini juga tahu? Ibu kita cantik banget dan penuh pesona lagi. Laras Nugraha ini berani-beraninya. Benar-benar tak tahu diri. Betul sekali. Dulu aku jauh lebih cantik daripada Laras Nugraha. Ibu kita terlalu baik hati. Kalau jadi aku bakal makin luhur nenek tua itu sampai rasanya berasap. Ingat waktu aku balas habis-habisan para pembenci itu? Aku mendebat banyak orang dengan tajam, berbicara lancar bagai air mengalir. Langsung aku buat mereka diam lalu menghilang dari dunia maya, serangan verbal yang mematikan. Karena menantu perempuan ibu ini begitu jago memaki. Nadia, Alia, ibu ada yang mau dibicarakan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ibu dapat surat undangan reuni sekolah. Kalian berdua mau ikut seru-seruan nggak? Reuni teman sekolah Ibu, kami ikut buat apa? Semuanya orang yang lebih tua. Kami bakal canggung banget. Nanti kalau sepi kan jadi canggung. Kalian berdua, jangan remehkan gelang ini. Ini giok hijau kekaisaran. Ini giok bening kristal. Barang lama yang bagus.
Kalau kalian mau temani ibu pergi, keduanya ini ibu berikan sebagai tanda sayang. Ikut! Harus ikut. Ibu ngomong dari tadi dong. Reuni sekolah kan seru. Harus ikut bantu ibu mengangkat gengsi. Gelang ini cantik banget. Nanti beberapa hari lagi, kamu pakai geopening kristalku, aku pakai hijau kristalmu. Kita tukeran aja. Mau lihat nih, si Laras Nugraha ini masih bisa berulah apa lagi? Kak Sari, siapkan 2 set gaun resmi yang bagus untuk kedua menantu perempuan muda ini. Suruh mereka ganti. Menurut ingatanku, reuni sekolah cuma makan-makan dan ngobrol biasa. Ini bukan reuni sekolah. Ini jelas jamuan makan malam mewah. Memang harus mewah. Kalau enggak, sayang banget dengan gelang yang kita pakai ini. Jangan lupa, ibu kasih kita 2 tugas. Santai aja. Ada aku di sini. Gak ada yang berani ganggu dia. Laras Nugraha ya. Hari ini bakal kutunjukkan padamu apa artinya kemampuan bertarung kelas atas. Kue kecil. Loh, ini bukan Nyonya Pratama. Kebetulan banget ketemu. Waktu sekolah dulu, kan kita berdua sahabat paling dekat. Aku punya banyak banget yang pengen ku bicarain sama kamu. Ini dia Laras Nugraha. Wajahnya seperti palet cat. Berani-beraninya mengejek ibu kita, yang buruk rupa paling banyak tingkah. Ayo, kita belain ibu. Jangan biarkan si nenek-nenek ini mengganggu ibu kita. Wah, zaman sekarang masih ada orang yang suka memungut barang buangan ya. Dengar-dengar, apapun sampah atau brengsek, gak cuma suka dipungut, tapi juga diam-diam. Dijadikan milik sendiri. Kamu, gadis kecil, ngomong apa sih? Siapa yang pungut sampah? Siapa yang mencuri? Kamu di sini menyindir untuk memaki siapa? Ya kamu itu masih pura-pura gak ngerti. Merebut mantan pacar orang, lalu pamer kemana-mana. Sungguh tak tahu malu. Ayo semua, lihat nih. Ada orang di sini, mungut sampah yang sudah dibuang orang lain. Tapi dianggap harta karun. Dibawa-bawa terus, dipamerkan kemana-mana. Cantik. Nah, ini baru puas. Memang pantas. Jadi menantu pilihanku, balasannya mantap. Nona Santoso. Nona Wijaya. Coba cicip. Ini Bunda. Pesan khusus dari Danau Mentari. Makan yang banyak. Bunda suruh Kak Sari. Buatkan kalian berdua 1 baskom besar penuh. Terima kasih Bunda. Aku tahu kok, Bunda paling sayang aku. Terima kasih, Bunda. Kalau suka, makanlah banyak-banyak. Jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau mau makan apa, bilang saja sama Bunda. Bunda suruh Kak Sari. Masakin tiap hari. Kalau dia berani ganggu lagi, Bunda yang akan memarahinya. Dulu Bunda pernah balas habis-habisan pembenci. Bunda, biar aku kupasin udang. Kapan mereka bertiga jadi akrab begini? Jangan-jangan di hati Lanlan. Peringkatku turun ke nomor 5. Dia pit 2 menantu. Ditambah 2 anak laki-laki. Aku sebagai suami, ternyata paling akhir. Cuma bantu Bunda, memaki orang saja. Besar apa amat? Siapa yang nggak bisa? Sampai-sampai Bunda, sayang banget sama mereka berdua. Kepitingnya enak. Pernah lihat orang ini dirawat? Dirawat? Wah, Tubuhnya luar biasa. Bahu lebar, pinggang ramping. Tapi sudah tidur semua denganku berhari-hari, kok cuek saja pada si cantik ini? Jangan-jangan dia ada masalah tersembunyi? Kalau engkau memang ingin membuka puasa dengan diri. Mau coba? Coba ya, coba. kau
Kenapa? Banyak yang belum mau coba. Sekarang, takut? Hah! Gitu aja nggak kuat. Katanya aktor top, cuma ciuman. Ada lebih ketakutan. 6 perut kotak-kotak. Atau 8 ya. 6 terlihat proporsional. 8 lebih berkesan. Ternyata tetap sama. Tidur di ranjangku, pikiran ke pria lain. Berapa perut kotak-kotaknya? Alia Santoso. Sudah aku beri kesempatan. Kamu pulang? Kau tidur sendiri saja? Aku tidur di luar. Aku tidur di mana lagi? Sudahlah. Lanjut gambar komik. Tapi 6 perut kotak-kotak. Atau 8 ya. Kenapa sih? Rasanya sulit tenang. Larut malam begini, Ada di sini kena angin. kau juga sama. Kenapa? Alia Santoso usir kau? Aku tak tertarik pada wanita. Terutama tipe seperti Alia Santoso. Benar gak? Bisa kita serang mereka. Aku kasih tahu sesuatu. Kemarin, aku tak sengaja ngecap Reza. Ehem. Wah! Cepet banget. Langsung dapat makanan enak? Jaraknya gimana? Dia sih langsung kabur. Nggak ada serunya. Jangan cuma cerita tentangku. Kamu gimana? Sama si gunung es Adrian Pratama itu? Jangan dibahas. Dia cemberut terus. Kayak aku utang dia banyak banget. Tapi terserah deh. Kita berdua belakangan ini udah nabung lumayan. Gimana kalau sekarang kabur aja? Memang kita udah nabung banyak. Tapi kartu-kartu itu semua punya keluarga Pratama. Kalau kita kabur, mereka bisa langsung memblokir kartunya. Nanti kita malah kelaparan. Jadi, harus tunggu dulu. Adrian Pratama. Ini siapa? Kayaknya Adrian Pratama. Tapi, dari mana dia dapat nomor HP-ku? Masa sih, Kak? Kalian nikah udah lama. Telepon aja nggak punya? Itu pun nomor tak dikenal. Kamu sama Reza ada? Ya sudah. Kami juga nggak punya kontak yang beneran. Terakhir kali saling tambah cuma karena mau kirim video dan rekaman ke dia. Setelah itu, ya ngendon aja. Tapi itu bukan intinya. Yang penting, apa aku bikin Adrian marah? Aku mana tahu. Aku baru-baru ini bersikap baik. Bahkan ketemu aja. Jarang-jarang. Mau bikin dia marah juga harus ada kesempatan dong. Sudah terlanjur begini, terima saja. Cuma pergi ke kantor kan? Aku teman kamu. Aku nggak percaya. Dia bakal mau cerai denganmu. Cuma gara-gara usaha ini. Masa sih? Beneran mau cerai sama aku? Astaga. Seharusnya tadi, aku bilang aja, dia yang kasih kamu uang. Tapi, kamu ini kayak langgar aturan berat. Cara Adrian lihat kamu, kayak lihat musuh bebuyutan. Aku juga bingung. Udah kayak gini, masih nggak mau ngaku. Bawa mereka ke sini. Kakak, tolong aku. Tolongin aku, Kak. Wah, pemilik tubuhmu ini mainnya. Keterlaluan ya. Tapi serius, kualitasnya biasa aja. Penampilan mereka norak semua. Ini lagi kapan? Kamu masih sempat nge-rate model pria. Dasar sialan. Aku nggak kenal satupun dari mereka ini. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Berani-beraninya masih mengelak. Mereka sudah berdiri di sini. Masih berlagak polos. Alia Santoso. Kesabaranku sudah habis. Aku nggak mau main-main lagi dengan permainan bodohmu ini. Aku kasih kesempatan terakhir padamu. Mau hidup tenang sebagai Nyonya Pratama. Putuskan semua hubungan tak jelas ini. Atau mau ikut mereka. Keluar menikmati hidup bersenang-senangmu. Ternyata, bukan benar-benar marah dan minta cerai. Sikap canggung begini. Jelas-jelas cemburu. Masih pura-pura serius. Kamu yakin dia cemburu?
Ini kertas apa sih? Tulisannya berantakan, warnanya putih lagi. Lihat saja sudah bawa sial. Kertas. Kan memang biasanya putih. Waduh, waduh. Pertahanan terakhir Direktur Pratama. Telah jebol total. Sorot matanya. Jaraknya. Memang cuma Nona Santoso yang bisa. Cepat serang. Manfaatkan saat pipinya memerah. Langsung tunjukkan tekadmu. Cium dia. French kiss. Lalu selesaikan urusan. Selesaikan urusan? Adrian, semua ini kulakukan dulu, saat aku masih belum dewasa. Aku benar-benar tahu salah. Aku sudah bertekad untuk berubah. Aku bersumpah, kedepannya aku tak akan lagi melakukan hal yang merugikan keluarga Pratama. Sekarang juga akan kuhapus kontak semua orang itu. Kujamin kedepannya aku tak akan berhubung lagi dengan siapapun dari mereka. Lama-lama apa? Cepat cium dia. Cuma cium kan? Aku percaya padamu. Nah gitu dong. Aku akan awasi dia terus. 24 jam sehari, awas tanpa henti. Kalau dia berani, dengan reaksi manapun, ngobrol lebih dari perlu, aku akan segera bungkus dia, dan antar ke sisimu. Nadia Wijaya bersumpah, Bagaimana dengan mereka? mereka serahkan pada kami. Berani cari gara-gara demi uang pada sayangku. Harus siap dipukul dong. Kakak, tolong. Aku tak berani lagi. Cuma segini nyalinya. Berani cari gara-gara? Kuhajar kau bicara sembarangan. Kuhajar kau jebak aku. Pergi sana. Kok rasanya hati Direktur Pratama tergoda oleh istrinya ya? Kalau tak ada hal lain, kami duluan pulang. Tunggu. Jangan-jangan Adrian menyesal tak suruh tanda tangani perjanjian cerai. Dan mau berubah pikiran lagi? Aku ingin minta bantuanmu. Direktur Pratama? Silakan. Beberapa hari lagi, ulang tahun nenekku. Aku ingin kau bantu. Pilihkan beberapa hadiah. Dan temani aku ke sana. Pilih dengan hati-hati saja. Kartu ini sebagai imbalan. Ambil dong. Ini kan untuk nenek Pratama. Pesta ulang tahun, siapa tahu dapat makan enak gratis. Baiklah. Direktur Pratama, kalau tak ada hal lain, kami duluan pergi. Direktur Pratama bawa Nona Santoso untuk jumpa orang tua? Atau untuk pesta ulang tahun Nyonya? Wah, Direktur Pratama serius ya? Drama ini akhirnya selesai. Dasar otakmu. Direktur Pratama itu jelas tertarik padamu. Dia pakai alasan pesta ulang tahun nenek untuk dekat-dekat sama kamu. Lihat, kartu hitam ini bebas dipakai. Ini perlengkapan sempurna memanjakan istri. Tapi aku kan nggak bisa milih hadiah. Jangan takut, ada aku. Besok kita jalan-jalan. Nenek pasti suka. Tapi tokoh utama wanita ini, kapan munculnya? Kalau tidak bisa, kita cari dia dulu. Berteman dulu dengannya. Mungkin nanti ada jalan keluar. Aku cuma ingat namanya Citra Permata. Lalu, Dasar kamu Nadia, sudah kuduga. Di otakmu tiap hari, cuma ada adegan panas. Tokoh sama penglihat wanita bertengkar, urusan penting, yang seharusnya sama sekali nggak tahu. kamu ini bukan salahku. Salahkan saja otak ini. Lagi pula alur cerita sekarang sudah melenceng jauh sekali. Sudahlah, kita masih ada urusan penting. Cuma mikir harus naik, mobil terpisah darimu. Hati rasanya seperti diremas-remas. Gimana aku bisa hidup? Cuma mikirin jarak kita. Kurang dari 20 meter. Tapi nggak bisa ngobrol bareng. Air mataku langsung meleleh. Kalian berdua, drama banget sih. 20 km sejam. Jarak antar mobil cuma 20 meter. Perlukah seperti pisah selamanya? Kamu ribut apa? Kedua menantu saya akur. Itu rezeki. Kamu jangan banyak komentar. Saya masih berharap mereka bisa meluruskan kalian berdua. Bu, saya kan anak kandung ibu. Jangan banyak omong. Cepat naik mobil.
Jangan tunda. Ucapan selamat ke nenek. Kamu masih bengong apa? Di rumah ini, masih ada tempat buat kita? Ini hadiah buat nenek. Nanti kamu langsung kasih ke nenek aja. Gandeng. Aku Lihat tuh orang lain. Bandingin sama kamu. Kalau mau manfaatin, bilang aja. Jangan gerak-gerak. Ayo, Kedua menantu saya ini benar-benar hebat. Keluarga Pratama bakal punya penerus. Oh, jadi dia istri Adrian Pratama, alias Santoso. Cucu-cucu kesayangan nenek. Sini biar nenek lihat. Nenek. Adrian, masih tetap tenang ya. Heza, kamu makin tampan. Nenek, aku kangen banget. Bagus. Dua orang ini, bukan Alia dan Nadia. Wah, cepat sini biar nenek lihat. Makin dilihat, makin disukai. Kapan nenek bisa gendong cucu laki-laki gemuk? nenek. Itu kan tergantung jodoh. Nenek, semoga panjang umur dan diberkahi. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk nenek, anak yang baik hati. Ini pasti. Kakak Ita Adrian, kakak Alia kan? Kira-kira hadiah spesial apa yang disiapkan kakak untuk nenek? Aneh banget nih. Dia pasti punya niat jahat. Dia jangan-jangan tokoh utama wanita yang asli? Masa sih? tokoh utama wanita. Muncul dengan cara begitu? Kayak cari gara-gara kurang ajar banget? Tokoh utama wanita apa lagi? Lagi ngayal. Drama lebay apa? Tokoh utama wanita mau merebut posisi menantuku? Tentu saja. Kok nggak ketemu? Alia, berani rebut Kak Adrian dariku? Kotak hadiahnya sudah ku ganti diam-diam. Mau lihat nih, kalau kamu nggak bawa hadiah, Nyonya Tua Pratama masih mau mengakui kamu sebagai cucu menantunya? Aku tahu. Dia... Jangan-jangan dia adalah Citra Permata, tokoh utama wanita di novel asli? Tokoh utama wanita? Dia pantas. Ini cuma orang kecil. Intinya, dia adalah saingan cintamu nomor 1. Sudah lama naksir Adrian Pratama, tapi tak pernah dapat kesempatan untuk maju. Hebat juga, Kak. Ternyata kamu bisa menyembunyikan ini. Diam. Dia bukan orang baik-baik. Namanya Shu Qian. Hadiah yang kamu siapkan, disembunyikan diam-diam olehnya. Mau bikin kamu malu di depan nenek. Di novel asli, Souza ini membuatmu dicuekin oleh nenek. Cewek ini kelihatannya kalem. Kok isi kepalanya pikiran busuk semua? Masa aku bisa tertipu oleh trik recehmu? Lo kok aneh? Sekarang yang seharusnya panik dan disalahin semua orang kan alias Santoso. Kenapa semua orang pada lihat aku? Jangan-jangan aku ketahuan. Gimana kalau kita cari hadiahnya dulu? Itu kan gelang giok yang kita pilih setelah keliling toko perhiasan 3 hari. Sayang banget kalau hilang. Tolong tunggu sebentar. Aku mau ke toilet. Temani aku, Mbak. Sosa ini jahat banget ya. Jangan-jangan hadiahnya benar-benar disembunyikan di tempat sampah?
Katanya di buku, dia menyembunyikan hadiah di sini, tapi tidak disebutkan. Tong sampah yang mana? Ini benar-benar bukan salahku. Sudahlah, ayo mulai. Aduh, baunya menyengat sekali. Sayangku, kamu pelan-pelan saja. Kita bagi tugas. Kamu cari yang kiri. Aku cari yang kanan. Ayo. Ketemu. Di sini. Ayo. Ayah, ibu, nenek, hadiahnya ketemu. Entah siapa si manis ini yang menyembunyikan hadiah di dalam tong sampah. Nona Shu, maaf membuatmu menertawakan kami. Tak disangka, masih ada orang yang begitu tak berkelas, selalu melakukan hal-hal yang memalukan. Bagaimana mungkin aku menertawakan? Dari sekian banyak orang di sini, hanya kamu satu-satunya orang luar. Katanya, aib keluarga jangan dibeberkan keluar. Kebetulan, masalah memalukan ini, kamu yang menemukannya. Bukankah ini justru membuat Nona Shu menertawakan kami? Tidak sama sekali. Yang penting ketemu. Nadia Wijaya dan Alia Santoso ini memang berbakat juga dalam hal memaki. Benar. Logikanya cukup jelas. Sudah. Mari kita lihat, Nek. Hadiah apa yang dibelikan untukmu? Nenek, semoga nenek suka. Ini, Kok bisa komik PL? Nah, Nenek. Ini bukan... Sekarang benar-benar malu setengah mati. Wah, kakak ipar, kamu hebat juga ya. Ku masih minta tolong pilihkan hadiah untuk nenek. Kamu malah siapin ini? Aneh. Di novel aslinya, tidak ada adegan ini. Sudah lama ku dengar, kakak suka menggambar komik. Tapi nenek sudah sepuh begini. Mana bisa lihat gambar-gambar macam ini? Kalau sampai tersebar, orang lain bakal kira menantu keluarga Pratama. Tak tahu sopan santun. siapa bilang aku tak suka? Siapa bilang? Cuma anak muda boleh suka ini? Waktu muda dulu, aku tiap hari kejar-kejaran baca komik. Bolak-balik, bisa baca belasan kali. Nenek, bukan itu maksudku. Maksudku, hadiah ini kurang cocok untuk acara ulang tahun. Meski usiaku sudah lanjut, tapi hatiku masih muda loh. Ini kan komik romansa pria dengan pria. Nenek. Anda keren banget. Kalau begitu, karena Anda suka baca komik romansa pria dan pria, mau baca novel romansa pria dengan pria? Aku sedang menulisnya. Dijamin, bikin Anda ketagihan? Ayo, kedua menantu baik, ikut nenek ke kamar. Nenek mau ngobrol seru tentang komik ini dan novelmu. Dua menantuku ini makin lama makin enak dipandang. Hari baik keluarga Pratama masih panjang. Kalian, tunggu saja. Ya ampun. Kejadian di rumah tua tadi? Seru banget ya. Iya, bener. Gak nyangka Suchen itu. Suka cari masalah. Jujur aja, aku nemu masalah besar. Sekarang jalan ceritanya sudah melenceng total. Di novel asli, Shuqian cuma jadi tumbal kecil. Gak nyangka sekarang, masih lincah bergerak. Betul. Kayaknya kita harus cepat-cepat kabur. Aku bilang ya, sekarang tinggal di rumah besar.
Ada Kak Sari, masakannya enak, ditambah ibu yang selalu melindungi. Tiba-tiba mau pergi. Agak berat hati juga. Aku juga berat hati. Cuman yang kemarin itu lembut banget. Bikin nagih. Itu cuma ilusi. Iya sih. Nanti kalau uang kita cukup dan ada kesempatan yang aman, langsung kita pergi. Malam ini, Reza dan Adrian nggak ada di rumah. Waktunya kita berdua. Kak Sari, ada kopi nggak? Aku tadi malam ngobrol sampai larut. Otak belum nyala. Aku juga mau minum. Lebih baik, ada kue kecil juga, buat isi perut. Bu Ibu, pagi. Kopi, sebentar lagi siap. Kue kecilnya juga disimpan untuk kalian. Oh ya, ada seorang nona, bilang teman kalian, sengaja datang main. Kau diam-diam cari orang lain? Kalau kau berani, selingkuh di belakangku. Aku bunuh kau. Mana mungkin? Jangan-jangan tokoh utama wanita? Aneh. Di novel asli, sama sekali tak disebutkan, kita punya teman yang datang cari. Ini variabel apa lagi? Kita masuk novel sudah lama. Pernah ketemu orang ini? Mungkinkah dia Citra Permata? Tapi di novel asli, Citra Permata jalani jalan polos dan lugu. Ini rasanya juga tidak cocok. Bukan tak mungkin. Bagaimana jika alur cerita melenceng dan tokoh utama ganti karakter? Kita cari tahu dulu siapa namanya. Asal bukan Citra Permata, kita aman. Hai. Kamu saja. Kamu tanya namanya? Kamu lebih cepat tanggap. Kamu tanya. Hello. Namaku Ning Pratama. Kita pernah bertemu di pesta ulang tahun nenek. Ning Pratama? Tak ada ingatan. Yang penting bukan Citra Permata. Ah iya. Aku ingat. Ning Pratama, kan? Aku sepupu Adrian dan Reza Pratama. Sebelumnya sekolah di luar negeri. Kali ini pulang, kebetulan pas ulang tahun nenek, jadi ikut meramaikan. Waktu itu aku lihat kalian, rasanya kalian keren dan berani bersuara. Aku sangat ingin berteman dengan kalian. Maukah kalian menjadi temanku? Hai. Oh, adikku rupanya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kita kan satu keluarga, nggak usah sungkan-sungkan. Iya. Waktu pesta ulang tahun kemarin, aku lihat kalian ngobrolin komik. Seru banget obrolannya. Aku juga suka banget komik romansa pria dengan pria. Berarti kamu ketemu orang yang tepat. Di buku baru yang aku tulis, tokoh utama prianya terinspirasi dari kedua kakakmu, Reza dan Adrian. Kalau kamu tertarik, boleh baca duluan. Beneran? Besok siang, aku rencana bikin kue kecil di rumah. Mau datang ke rumahku, sambil makan kue sambil ngobrol. Boleh banget. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kue kecil. Kalau ada, dan potong. Betul. Makasih ya, Ning. Kalau gitu kita janjian, besok jam 3 sore? Oke. Sampai jumpa besok. Kok aku rasa agak aneh ya? Takut apa? Hadapi saja apapun yang datang. Jangan sampai kita musuhan sama kue kecil. Wah, rumahnya Ning. Lucu banget rumahmu. Nanti kalau kita udah kabur dari keluarga pertama, kita juga tinggal di rumah besar kayak gini. Cuma rebahan aja udah enak. Terus pesan beberapa model pria murahan. Ayo kita minum anggur dulu, isi perut sedikit. Bukannya tadi bilang, cicipin kuenya dulu?
Waktu kuliah di luar negeri dulu, sebelum makan dessert, wajib minum anggur merah ini. Ada alkoholnya rendah, tapi ada aftertaste manisnya. Paling cocok buat cewek. Kedengarannya keren. Coba dong. Dengerin ya. Si Reza itu kemarin berani banget rebut lobster dariku. Besok, aku suruh dia berlutut di keyboard. Aku lihat ada permen kapas terbang di langit. Terbang. Xian Qian, aku balas dendam buat kamu. Berani ganggu sahabat dekatku, nggak akan berakhir baik. Bagus sekali, terutama Nadia Wijaya. Mulutnya tajam. Kali ini harus kubuat dia. Kehilangan muka total. Tenang saja. Kak, kali ini jangan salahkan aku. Iya, Kak. Ikut kami baik-baik. Kami pastiin kamu nyaman. Kamu, minggir. Lemak di perutmu ini. Bikin pusing mataku. Dibandingin sama six pack si Reza. Jauh banget bedanya. Tanganmu kecil. Kayak gagang aja. Anjing kurus aja lebih berotot. Bodoh. Nggak becus nanganin orang mabuk. Lepasin aku. Akhirnya kembali ke topik utama. Nadia Wijaya alias Santoso. Kali ini lihat kalian bisa balik lagi nggak? Cepetan. Jangan lama-lama. Loh, aneh. Ini kan udah jam 6. Kenapa nyonya belum turun? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Gawat, ada masalah. Tuan Muda Pratama, cepat ke sini. Para nyonya mungkin dalam bahaya. Minggir. Brengsek. Jangan dekat-dekat. Jangan. Adrian! Tolong aku. Sekarang baru takut? Nadia! Siapa suruh minum segitu banyak? Kamu datang? Kamu bawa mereka pergi dulu, serahkan padaku. Sepupu. Jangan tertipu oleh mereka. Kakak ipar memang dari dulu punya kebiasaan dengan model pria. Kali ini juga dia yang mau. Aku hanya membantunya. Mengatur saja. Diam, Aku bersumpah. Aku tidak akan lagi melakukan hal yang merugikan keluarga Pratama. dia tak akan melakukan ini. Kamu
Kamu tak punya urusan dengan mereka. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Adalah Xu Tian. Dia yang menyuruhku. Dia bilang Nadia Wijaya. Membuatnya malu habis-habisan. Dia mau balas dendam. Xu Chen, Aku tidak... Adrian, kamu harus percaya padaku. Aku, sungguh, sudah tak pernah panggil model pria. Kali ini, aku juga tak tahu kok bisa begini. aku tahu. Benar. Kalau begitu, lain kali jangan marah-marah padaku. Kapan aku marah-marah padamu? Turunkan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Ya ampun. Ini apa sih? Ada apa? Mereka berpelukan? Mungkinkah tadi malam di luar belum puas? Pulang mau lanjut lagi? Sepertinya kedua anakku itu akhirnya sadar juga. Garis keturunan keluarga Pratama aman. Reza, dasar bodoh. Aku ini cantik jelita, bertubuh seksi. Kenapa kau tak tergoda? Nadia, tenanglah. Kalau mabuk, diam saja. Pasti kau punya penyakit tersembunyi. Kalau tidak, dengan kecantikanku. Kau pasti sudah lama jatuh cinta padaku. Penyakit tersembunyi? Penyakit apa? Adrian, kau punya? Adrian, kau punya? Aku, Berani kau buktikan? Biar ku lihat, kau benar-benar punya penyakit atau tidak. Aduh, Nadia, kalau kau masih ngomong sembarangan, malam ini, kau akan kubuat tidur di sofa semalaman. coba lempar. Coba lempar aku. Astaga. Memang menantu yang baik. sudahlah. Bawa mereka ke kamar dulu. Cepat pergi. Tinggal 1 detik lagi. Aku akan mati marah. Karena perempuan ini, Reza, jangan coba-coba kabur. Malam ini aku harus lihat. Kalau kau tak punya penyakit, kenapa tak berani buktikan? Kalau kau tak punya masalah kesehatan, kenapa tak berani buktikan? diam kau. Jangan asal ngomong di sini. Kau berani pukul aku? Kau berani pukul pantatku? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Semoga Buddha melindungi. Sudah kuduga. Kedua anakku, bukan yang sebenarnya. Dengan suasana malam ini, mungkin aku bisa dapat cucu yang sehat. Turunkan aku! Brengsek kau! Berani-beraninya pukul aku? Sudah, jangan nakal lagi. Kau tahu betapa berbahayanya. Malam ini, bagaimana jika kau... Jika apa? Katakan. Diam saja. Kalau begitu aku yang bicara. Yakin? Banyak omong. Garang sekali. Malam ini jangan minta ampun. Tidak nyaman. Mau ganti baju? Dia biasa tidur pakai piyama. Panggil ibu untuk bantu. Jangan pergi. Sudahlah. Biarkan aku saja. Sudah selesai? Direktur Pratama, semua perangkat kamera di kamar sudah dicopot semua. Tak ada jejak yang tertinggal. Berikan pengumuman. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Shu. Kau... Kenapa kau di sini?
Sudah bangun? Masih ingat apa yang terjadi kemarin? Itu model pria. Bukan, Adrian. Aku sama sekali tidak berbuat salah padamu. Mereka-mereka itu, aku bahkan tidak kenal. Ya ampun, aku ini bodoh banget ya. Siapa sih yang bakal pakai piyama di luar gaun? Malu banget deh. Kenapa kamu nggak ngingetin aku? Aku sampai berpakaian kayak gini. Kamu cuma bisa lihat aja. Kamu cuma bisa lihat aja. Lain kali aku yang ingetin. Sayangku mana? Maksudku Nadia. Gimana kabarnya? Seharusnya dia sama Reza. Nggak apa-apa. Lari cepat-cepat buat apa? Reza. Sayangku mana? Dia udah bangun belum? Itu, dia kecapean. Sekarang, lagi tidur? Kemarin malam, dia lumayan aktif. Wajar kalau capek. Dia kenapa sih? Bicaranya gagap-gagap. Wajahnya berseri-seri ketahuan banget. Kenapa pinggangku sakit banget? Reza itu keterlaluan. Katakan, kalian berdua kemarin ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain kok. Cuma aja kemarin malam tidurnya telat. Posisi tidurnya jelek. Nggak sengaja salah urat di pinggang. Nggak heran, barusan lihat Reza. Wajahnya berseri-seri. Ternyata kalian berdua semalam. Diam-diam di belakangku? Masak ya? Udahlah. Kalian berdua kemarin bener-bener. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama Reza? Aduh, cepat cerita dong. Gimana rasanya? Katanya tokoh utama pria di novel, hebat-hebat banget diranjang. Dari badan Reza aja kelihatan. Memang kuat sih. Nggak nyangka. Tokoh utama wanita di novel asli. Kerjaannya fisik banget ya. Soal rasanya gimana? Kemarin mabuk berat? Udah lupa? Udah. Jangan kebanyakan bayangin. Tokoh utama wanita yang sebenarnya belum muncul. Nanti dia datang. Bukannya kita berdua tetap akan dicampakkan. Dan jadi tumbal? Paling-paling, kita langsung kabur. Lagi pula belakangan ini, kita udah nabung lumayan. Oh ya, aku dapat tawaran kerja dari sebuah studio komik. Besok aku mulai masuk. Nanti ada kerjaan, dapat uang dari keluarga pertama, pasti aman buat kabur. Memang sahabatku, pikirannya sama. Tapi badan Reza tuh emang bikin nagih sih. Sayang, kamu kan juga mabuk kemarin malam. Dengar-dengar Adrian nggak lepas sama sekali. Nemanin kamu semalaman. Kalian berdua, nggak ada kejadian apa-apa? Momen panas gitu? Sama sekali tidak ada. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aduh, cepet bangun dong. Ibu suruh Kak Sari siapin sarapan. Nanti jadi dingin kalau lama-lama. Pelan-pelan dong. Aku bangun deh. Tapi serius, kalian berdua progresnya terlalu lambat. Waduh. Ibu ini kayaknya bawa seluruh toko obat pulang ya. Ini ginseng. Ini beri goji. Terus ada sup ayam tonik ini. Dia mau kita jadi sekuat baja gitu. Nambah stamina. Semua makanan tonik di meja ini, ibu pasti udah nggak sabar. Pengen kita hamil hari ini juga. Tapi soal tubuh Reza, memang perlu dikasih tonik. Kalau enggak lain kali, mana tahan diajak main. Nadia, kamu. Malam ini bakal bikin kamu nggak bisa main-main. Aku tahu kalian anak muda sekarang.
Tekanannya besar sih. Entah lagi syuting atau sibuk kerja. Harus jaga kesehatan baik-baik. Semua ini, aku dan Kak Sari yang siapin. Dari pagi-pagi. Harus dihabisin ya. Bu, Udah jangan panggil ibu lagi. Teman mayong ibu udah gak sabar nunggu. Kalian makan pelan-pelan aja. kalian kenapa sih? Sama kayak kamu. Hah, Kalian kenapa? Supnya nggak enak. Kamu kemarin juga sepanjang malam nggak tidur. Hampir sih. Ayo, ayo, ayo. Tapi tadi malam sebenarnya kenapa sih? Pusing banget. Sampai blank. Gu Xiaoning memabukkan kalian berdua. Lalu merekam video. Tapi aku sudah hapus file asli dan cadangannya. Semuanya. Oh, baguslah. Untung ada kamu. Iya. Kalau nanti ada masalah atau kesulitan apapun, cari aku kapan saja. Sebagai suamimu, aku wajib melindungimu. Ditambah, Aku, kalau mau kontakku, ya bilang langsung saja. Nggak usah cari-cari alasan muluk-muluk. aku segitu jelasnya ya. Halo, namaku Alia Santoso. Silakan masuk. Halo Nona Wijaya, silakan duduk. Nona Wijaya, komikmu sudah kami lihat di studio. Sangat sesuai dengan visi studio kami. Selamat bergabung di studio Komik Lentera. Terima kasih, Kak Lina. Aku pasti akan bekerja keras. Kedepannya kita rekan kerja, nggak usah terlalu sungkan. Aku antar kamu ke meja kerjamu. Ini meja kerjamu. Halo, namaku Dimas Mahendra. Nanti kita tetangga meja. Halo, Alia Santoso. Kedepannya mohon bimbingannya. Halo, Alia Santoso. Kedepannya mohon bimbingannya. Alia Santoso. Ada apa? Di dekat ada restoran Jepang yang enak banget. Rasanya sangat otentik. Malam ini mau coba bareng? Anggap saja sebagai jamuan penyambutan. Makasih ya, Dimas. Tapi, aku masih ada urusan lain. Lain kali saja. Oke deh. Kalau begitu, lain kali kalau ada kesempatan. Aku antar kamu pulang ya. Ayo naik. Adrian, kamu kok di sini? Kamu siapa? Biarkan Alia naik mobilmu. Itu pacarku. Aku suaminya. Jangan-jangan dia marah? Mungkinkah dia sengaja jemput aku? Rekan kerja baru. Nanti pulang kerja aku jemput. Nggak usah deh. Aku naik taksi sendiri juga gampang. Ya sudah. Sayangku, gimana kerja barumu? Tiap hari gambar komik, capek nggak? Ada nggak yang berani ganggu kamu? Capek sih nggak. Cuma, ada satu rekan kerja yang agak nempel. Apa? Berani sekali ada yang mengincar sayangku. Mau nggak aku bantu balas saja? Nggak usah. Adrian sudah membelaku. Bahkan di depan pria itu, bilang aku istrinya. Wah. Ternyata Adrian Pratama Sias itu
Bisa juga cair kalau dihangatkan ya. Jangan asal ngomong. Bagaimana denganmu? Kamu dan Reza akhir-akhir ini gimana? Sudah nggak saling sindir kan? Ya biasa-biasa saja. Tapi besok, aku mau ke lokasi syutingnya, menjenguk dia. Hubunganmu dengannya, kapan jadi serapat ini? Katakan, apa kalian diam-diam sudah melakukan hal yang tak pantas dilihat? Jangan ngawur. Kamu tidur saja yang cepat. Simpan tenaga. Besok pagi, kan harus bangun pagi buat kerja. Sudah puas lihat? Urus saja urusan sendiri. Citra Permata kemari. Citra Permata. Tokoh utama wanita yang sesungguhnya akhirnya muncul juga. Plotnya datang, terlalu mendadak. Ini ke Citra Permata? Aduh, aslinya lebih memukau daripada di novel. Kecantikan sempurna. Tanpa celah ini. Tunggu. Aneh sekali. Kenapa Reza tidak jatuh cinta pada pandangan pertama? Bukankah di novel tertulis? Dia melihat tokoh utama wanita pertama kali, langsung terpana. Jangan-jangan alurnya melenceng. Tidak boleh. Harus cepat beritahu alias Santoso. Angkat teleponnya, Mbak. Lihat, ekspresi mata tokoh utama pria di sini. Bisa lebih tajam lagi? Tidak bisa menunjukkan pesona kontras karakternya. Nadia Dimas. Di studio kita, pengakuan sang bintang akan diadaptasi jadi drama pendek. Untuk tokoh utama wanitanya, sudah dipastikan Citra Permata. Akting dan wajahnya cocok banget sama perannya. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti, bantu dia pahami latar belakang komiknya. Citra Permata. Namanya kok kedengaran tak asing ya? Lo? Citra Permata. Dengar-dengar studio kalian, ada komik yang mau difilmkan jadi drama pendek? Iya, benar. Judulnya Pengakuan Sang Bintang. Kemarin baru dikabarin pemimpin redaksi. Tokoh utama wanitanya pun sudah ditetapkan. Aktrisnya Citra Permata, artis baru di perusahaan kita. Citra Permata. Jadi kalian sudah ketemu? Kemarin ketemu di rapat rutin kantor. Terus? Terus apa? Nggak apa-apa. Aku agak capek. Tapi aneh, nggak masuk akal. Berdasarkan alur novel asli, ada yang pertama seharusnya jatuh cinta dengan yang pertama. Saat pertama kali lihat Citra Permata, harusnya dia linglung dan tak fokus. Tapi kok dia kelihatannya sama sekali nggak ada reaksi. Bahkan terlihat tenang sekali. Dia ngawur lagi. Mikirin apa sih? Aku juga ada hal penting buat diceritain. Akhirnya kamu pulang. Aku nungguin kamu lama banget. Aku sabar cerita, pengen banget ngomong sama kamu. Coba tebak aku lihat siapa hari ini. Kamu duluan, aku duluan. Ngomongin di kamar aja. Cuma sehari nggak ketemu, udah kangen banget gitu. Persahabatan cewek. Apaan sih persahabatan? Mereka jelas ngabaikin kita. Kalian kenapa sih? Kayak kelaparan aja. Pelan-pelan makannya. Nggak ada yang rebut. Iya bener. Santai aja makannya. Kurang tinggal tambah. Malam ini kita tidur bareng.
Mereka ini... Dasar kamu nggak tahu balas budi. Nadia Wijaya, siang di lokasi syuting. Masih melongo ngeliat aku. Dasar kamu nggak tahu balas budi. Nadia Wijaya, siang di lokasi syuting. Masih melongo ngeliat aku. Suami-suami dipanggilnya manis banget. Malamnya udah nggak mau. Jadinya aku cuma barang yang dilihat terus dibuang. Apa aku ngerjain hal yang salah? Kak, melihat situasi mereka berdua malam ini, pasti bakal lengket terus. Gimana kalau kamu numpang semalam sama aku? Masih lebih baik daripada jomblo sendirian. Waduh. Susah payah. Bikin dua menantu. Lebih perhatian sama suaminya. Malah tidur sekamar lagi. Sekamar apaan? Kalian udah gede. Cari tempat tidur masing-masing. Coba tebak aku lihat siapa hari ini di lokasi syuting. Lihat siapa? Jangan-jangan... Citra Permata? Kok bisa langsung tebak benar? Komikku itu, yang akan diadaptasi jadi drama pendek, tokoh utama wanitanya memang Citra Permata. Dan Adrian Pratama. Sudah ketemu dengannya. Aku sengaja tanya secara tidak langsung. Dia malah bilang, tak ada kesan khusus. Menurut cerita asli, setelah ketemu Citra Permata, bukannya harus jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu linglung dan tak fokus? Iya kan? Hah! Aku hari ini di lokasi syuting. Langsung lihat Reza dan Citra Permata. Mereka berdua kayak rekan kerja biasa. Percikan api nggak ada. Kontak mata ada. Hampir nggak ada. Jangan-jangan alur ceritanya sudah kita ubah? Wah! Berarti kita berdua, si tumbal ini, berhasil bangkit? Apakah berubah atau tidak? Kita tetap harus waspada. Menurutku, sekarang justru waktu yang tepat untuk kabur. Kalau nggak sekarang, nggak ada kesempatan lagi. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang juga, buruan bawa barang-barang. Baju, kosmetik, masukin tas. Barang berharga jangan ketinggalan. Malam ini juga, kita kabur dari rumah keluarga Pratama. Tunggu aku. Bawa juga komik-komikku. Ini hasil jerih payahku. Cepetan! Jangan lama-lama! Jangan-jangan Reza dan Adrian Pratama tiba-tiba muncul. Nanti kita nggak bisa kabur. Halo tuan rumah, selamat datang di dunia novel. Ipar-ipar konglomerat di dalam novel. Sekarang misi utama dirilis. Taklukkan Reza dan Adrian. Selesaikan untuk naik level. Dan buka hadiah misterius. Reza dan Adrian. Reza adalah lawan main hari ini. Adrian adalah direktur utama perusahaan naungan. Lalu apa yang harus kulakukan? Misi sampingan akan dirilis nanti. Tugas pertama, buat mereka berdua. Jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama? Itu pun berdua sekaligus? Tuan rumah tak perlu panik. Sistem ini akan membantu sepenuhnya. Menarik. Ayo kita mulai. Citra Permata. Kamu, bagaimana kamu punya nomor Citra Permata? Seharian ini aku sibuk koordinasi dengan tokoh utama wanita ini untuk naskah adaptasi komik. Mau terima? Tentu. Halo Nona Wijaya, aku Citra Permata. Tokoh utama wanita di film ini.